Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah warahmatullahi wabarakatuh bagi kita semua. Kali ini Mbah Mul ingin memberikan suatu pewajangan tentang simbol-simbol gaib yang ada di dalam mimpi ataupun di dalam visual batin ya. Nah, ini sering banget kita bermimpi tentang benda-benda ini. Namun artinya apa? Nah, belum tentu ya kita tahu. Nah, kita jelaskan secara nalar dan logika. Pertama, Mbah Mul ingin memberikan pawajangan tentang simbol gaib biasanya adalah menelan bulan ataupun manggul bulan ataupun berhubungan dengan kita nggayuh bulan gitu ya. Nah, bulan ini adalah simbol kedelajatan, di mana bulan ini adalah suatu hal yang besar, mempesona dan berada di bawah suatu naungan alam semesta ya. Jadi di situ adalah simbol sebagai apa ya namanya ya, simbol suatu wadah, bisa dikatakan itu jagat alit, tapi bukan jagat alit dalam arti jagat untuk diri sendiri ya, tapi yang berkaitan dengan orang banyak, namun tepatnya diri sendiri terhadap orang banyak. Nah, itu namanya simbol dari bulan. Nah, maka kalau ada orang itu ngemplok bulan ya, ngemplok bulan atau ketiban bulan atau mimpi paling tidak adalah nggayuh ngeranggeh wulan, nah biasanya akan mendapatkan kedelajatan deh. Bisa jadi pangkat, bisa jadi posisi, bisa jadi pemimpin negara. Nah, ini menarik. Banyak yang membenarkan ini. Nah, walaupun tidak bisa dijadikan patokan. Bahkan cerita ya, zaman dulu ketika Mbah itu masih kecil ya, itu masih angan kebu itu ada temen Mbah itu yang sekarang ya sudah berpangkat ya. Itu waktu Mbah dan teman-teman itu masih kisaran 10 tahunan ya, Mbah itu teman Mbah itu mimpi aku udah bengiku ono ngimpiku ono bulan gede terus jadi kecil terus tak amplok itu ditelan terus awakku panas kabeh sampai esuk, sampai di rumah sama Simbok, terus akhirnya adem. Nah itu nah akhirnya secara nggak langsung saya dulu masih kecil ya, Mbah ya masih kecil itu ngomong, wah sesuk kowe bakal mulya dadi wong kondang. Dadi wong kondang. Nah, udah tenan deh. Sekarang itu adalah ya wis pensiun ya, mau pensiun dia beliau sekarang sudah menjadi komandan batalion ya di suatu tempat ya. Ini sudah pangkatnya sudah tinggi, bintang berapa itu lah semua itu sudah tinggi dan luar biasa. Terus adalah teman Mbah itu ada lagi itu ya Mbah sudah mulai remaja ya, itu datang ke rumah sambil ngomong, wah aku ingin manggil bulan yo, ngopo yo. Nah, profesinya dia itu adalah apa ya, kayak bergerak di bidang seni ya. Nah, ternyata setelah itu dia setelah selang berapa bulan ya, itu ada rekaman ya, dulu masih di Lekononto itu, terus jadi salah satu penyanyi kecampur sari terkenal, dan putranya sekarang itu juga masih adalah itu wah wis jadi lawak deh, penyanyi campur sari itu terkenal itu. Nah, itu artinya bulan, dan itu adalah bukti-buktinya lah. Berarti bulan ini adalah suatu hal yang bersifat kedelajatan deh. Nah, ini menarik. Terus bulan ini disimbolkan sebagai suatu hal yang mempesona dan timbul di malam hari, walaupun tingkatannya berbeda. Tetapi beberapa orang menyimpulkan bahwa bulan ini tidak bisa dijadikan pedoman, karena kadang
bulan sendiri, kalau bulannya tidak penuh ya sama mau bulannya separuh atau bulan sabit atau mungkin bulan purnama, lagi beda-beda deh. Nah, pernah suatu ketika Mbah itu menerima kayak mimpi itu, temen Mbah itu nangkring, ngerti nangkring ya, nangkring di bulan, tapi bulan sabit tuh deh, ngerti deh, kayak dengan anak itu deh. Nah, ketika dia di situ sambil nganu suling itu deh, apa nyuling gitu. Nah, wah ini apa ini temen Mbah gitu. Nah ternyata loh ini ya, setelah terjadi dari ilmu pengamatan, ini kan ilmunya pengamatan ya. Setelah beberapa waktu Mbah melihat teman Mbah ini menjadi orang yang penting namun di bawah konflik le. Loh, itu Mbah le. Jadi teman Mbah ini menjadi orang di suatu struktur yang penting tetapi di bawah konflik yang besar. Luar biasa ini ya. Sebelumnya kan percaya tetapi hubungan bulan seperti itu. Nah, wallahu alam, ini hanya tafsir, ini hanya ilmu titan, dan ini hanya perlambang. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita, dan Rasul kita lah yang menilai itu, dan tidak ada suatu kebenaran melainkan dari Gusti Allah semata. Kita hanya makhluknya yang bisa menafsirkan simbol-simbolnya, dan tidak ada yang bisa melihat masa depan kecuali kita diberikan suatu pencerahan dan suatu pandangan. Nah itu makanya bulan ini ya, berkaitan dengan popularitas, derajat orang banyak, dan status sosial yang besar. Nah, biasanya pemimpinan, pangkatnya seperti itu. Nah, terus nanti jika nanti ada orang yang melihat bulan ya, biasanya kan hubungannya dengan pesona. Makanya di pesona itu nanti dikagumi orang banyak ya, kalau di segi kesenian loh ya. Terus nanti ini yang jadi masalah, kadang di togel atau mungkin beberapa judi itu kan ditafsirkan dalam angka-angka tertentu. Nah, ini Mbah setuju, walaupun ada kebenaran tapi Mbah tidak setuju dan tidak mengarah ke sana ya. Yang pasti ini adalah simbol yang terjadi di dalam dunia metafisik atau supranatur atau mungkin dunia spiritual yang mungkin digambarkan dalam mimpi atau mungkin gambaran visual kita. Nah, itu dulu, kita sambung lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.